Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat UI TV semua, ketemu lagi dengan saya Reza Firgiawan. Hari ini kita akan berbincang di program Tuntun Langkah, Tausiah dan Untaian Nasihat Ramadan. Insya Allah hari ini kita akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan malam Lailatul Qadar. Dan ada beberapa pertanyaan yang memang sering ditanyakan oleh teman-teman berkaitan dengan malam Lailatul Qadar ini. Yang pertama, biasanya yang sering ditanyakan oleh teman-teman terkait malam Lailatul Qadar ini adalah kenapa malam Lailatul Qadar itu disebut sama dengan 1000 bulan atau lebih dari 1000 bulan. Itu pertanyaan yang cukup banyak. Sebenarnya pertanyaan ini bermuara dari ayat Al-Quran. Dalam surat Al-Qadar kan disebutkan bahwasanya Inna anzalnahu fi lailatul qadar, bahwasanya Al-Quran itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun, malam Lailatul Qadar itu lebih baik min alfi syahrin, dari 1000 bulan. Nah, 1000 bulan itu memang secara spesifik disebutkan dalam ayat tersebut, sehingga beberapa ulama kemudian mencari dan menafsirkan apa sih yang sebenarnya dimaksud dengan 1000 bulan. Ternyata dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh para sahabat, jadi pada suatu masa pada zaman Rasulullah itu pernah mengisahkan ada salah seorang ya dari Bani Israel yang dikisahkan dia itu sangat gemar beribadah. Jadi malam dia itu full beribadah sampai pagi. Lalu dari pagi sampai sore dia itu berjihad lah, bekerja dan lain sebagainya. Dan dia melaksanakan itu secara terus-menerus selama 1000 bulan. Karena mendengar cerita itu, Rasulullah itu kayak iri dalam artian yang bagus ya, iri kok umat terdahulu karena umurnya panjang itu sehingga mereka punya kesempatan untuk berbuat baik lebih lama. Nah, karena perasaan itu akhirnya malaikat Jibril menyampaikanlah wahyu tersebut bahwasanya tidak usah sedih bahasanya, karena wahai Muhammad, umatmu juga diberikan satu keistimewaan dengan adanya malam Lailatul Qadar, sehingga malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan yang kira-kira dikerjakan oleh umat-umat yang lain. Nah, atas dasar itulah kenapa tadi malam Lailatul Qadar itu diperumpamakan sebagai malam yang lebih baik dari ibadah 1000 bulan. Nah, itu kira-kira beberapa riwayat yang terdapat pada kisah tersebut. Lalu pertanyaan yang selanjutnya biasanya ditanyakan juga terkait amalan apa yang baik atau yang seharusnya kita kerjakan ketika malam Lailatul Qadar. Terkait pertanyaan ini, saya rasa sebenarnya sudah cukup banyak ya penjelasan dari para ulama dan tuntunan terkait apa-apa saja dan bagaimana kita harus menyikapi malam Lailatul Qadar. Secara spesifik sebenarnya ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah. Beliau bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apa sebaiknya atau bagaimana sebaiknya saya bersikap atau amalan apa yang sebaiknya saya kerjakan ketika misalnya saya menjumpai Lailatul Qadar. Pada saat itu Rasulullah menyampaikan kepada Aisyah, ya Aisyah, ketika malam Lailatul Qadar kamu sebaiknya berdoa, Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Saya rasa hampir semua Sobat UI TV sudah hafal terkait doa itu. Namun doa itu memang sangat powerful dan sangat istimewa gitu. Kenapa? Karena doa itu langsung diajarkan oleh Nabi yang berkaitan dengan malam Lailatul Qadar. Artinya, wahai Tuhanku, Allahumma innaka afuwun, engkau itu sang pemberi maaf, karimun, yang mulia, tuhibbul afwa fa'fu anni atau fa'fu anni, maka ampunilah kami. Sehingga beberapa ulama itu mengajarkan kepada kita, jika kita ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar, sebenarnya keinginan yang kita tanamkan itu bukan mencari apapun, tapi yang kita cari adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka
Makanya semua kebaikan yang kita kerjakan itu diarahkan ke hal tersebut, untuk mendapatkan maghfirah, untuk mendapatkan ampunan dan lain sebagainya. Maka hal itu yang harus kita tanamkan, sehingga buat teman-teman atau sobat UI TV semuanya, dalam menggapai malam Lailatul Qadar itu kita sebaiknya mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita banyak-banyak berdoa, Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dan yang terakhir, biasanya salah satu pertanyaan yang juga sering ditanyakan oleh teman-teman adalah, apa sih tanda-tandanya kalau orang dapat Lailatul Qadar? Ini kayaknya orangnya penasaran banget gitu. Sebenarnya secara spesifik banget tidak ada yang menjelaskan tanda-tanda tertentu. Jadi dalam sebuah hadis ceritakan Nabi itu pernah diberikan mimpi oleh Allah Subhanahu wa taala tentang malam Lailatul Qadar. Namun semua hadis yang menceritakan terkait tanda-tanda orang mendapatkan Lailatul Qadar itu adalah tanda-tanda setelah malam itu berlalu. Misalnya semalam Lailatul Qadar, tanda-tandanya muncul setelahnya, tidak sebelumnya. Nah, itu yang perlu kita pahami dulu. Yang kedua, bagaimana sebenarnya dalam sebuah hadis ini tanda-tanda alamiah ya. Biasanya disebutkan misalnya cuaca itu sejuk pada malam Lailatul Qadar. Cuacanya sejuk, tidak panas, tidak dingin. Kalau kita di Jakal, di Kaliurang, karena di Yogyakarta, ya kira-kira suasananya seperti itu. Tidak hujan deras, namun kalau panas pun tidak yang terik. Itu cuaca secara alam. Namun kalau secara pribadi itu biasanya salah satunya adalah merasa tenang. Ketenangan itu ada di dalam hati seseorang. Makanya ketika seseorang sedang beribadah di dalam bulan Ramadan dan merasakan sebuah ketenangan yang yang memang tidak bisa dijelaskan sebenarnya, maka yakinlah bahwasanya bisa jadi malam itu atau ketika itu Anda sedang mendapati malam Lailatul Qadar. Dan semoga kita semua ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang-orang yang bisa menikmati nikmat malam Lailatul Qadar. Saya rasa itu beberapa hal yang bisa kami sampaikan terkait malam Lailatul Qadar. Kami doakan semoga semuanya bisa menjalani bulan Ramadan dengan khusyuk, hikmat, dan bisa meningkatkan kadar ketakwaan kita selama bulan Ramadan. Semoga apa yang kami sampaikan hari ini bisa menjadi nasihat baik bagi diri saya sendiri dan untuk seluruh sobat UI TV yang berbahagia. Saya rasa itu saja. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube Universitas Islam Indonesia. Terima kasih, itu saja. Saya mohon maaf apabila banyak kata dan salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.